Oke, halo, selamat pagi semuanya. Thank you yang udah join on time untuk sesi webinar training update hari ini. Jadi untuk hari ini, Yes Education kita mengadakan untuk sesi webinar update tentang UTS College dan juga UTS. Jadi nanti ada Mbak Lilis dari UTS College dan juga Jessica dari UTS yang akan menyampaikan refreshment untuk program-programnya, scholarship-nya, dan juga update-update yang ada seputar program-program di UTS College dan UTS. Dan untuk partner kita yang udah punya student-student, udah pegang-pegang offer nih untuk intake 2026, jadi nanti bisa juga di tanyakan untuk student-student case-nya kalau ada yang masih ada yang mau ditanyakan dari studentnya. Kemudian juga akan dibahas untuk tentang early acceptance-nya, terutama untuk yang mau anak-anak S1. Karena intake-nya kan agak lumayan ya sekarang visa, agak deg-degan, kadang cepat, kadang enggak. Jadi nanti bisa ditanyakan juga untuk prosesnya. Oke, biar nggak terlalu lama, saya persilakan untuk presentasinya, Siska, Mbak Lilis. Oke, hai semuanya. Seperti yang kenalin, nama aku Siska dari UTS. Hari ini aku sama Liris bakal ngejelasin sedikit tentang UTS dan UTS College. Oke, let me share my screen. Generally, kalau saya buat UTS sih, aku nggak akan terlalu membahas secara detail tentang program-programnya kita. Jadi lebih ke arah UTS dan overall, key selling point, sama of course the admission dan scholarship-nya. Oke, kita mulai aja. Buat refreshment, UTS kita lokasinya di tengah kota Sydney, jadi benar in the heart of Sydney, very convenient. Kita juga have a very strong industry connection, salah satu keuntungan kita di tengah kota. Jadi lokasinya itu cukup strategis dekat dengan Central Station. Seandainya anak-anak nggak mau tinggal di dekat UTS, mau tinggal di agak suburb, mereka juga gampang banget untuk ke kampus. Kita juga dekat dengan Opera House dan Darling Harbour. Nah, biasanya kita sebut UTS ini lokasinya kita di Silicon Valley-nya Australia, which UTS adalah salah satu partner atau ya New South Wales Government untuk membangun tech center. Anak-anak kalau saya sekolah luar negeri kan pasti tujuan akhirnya itu mereka uh, dapat kerjaan. Nah, ini keuntungan anak-anak yang belajar di UTS, ini udah langsung dapat first hand opportunity. Jadi koneksinya itu sudah lebih banyak untuk nanti dapat kerjaan. Ini ada aku sebut. Nah, lokasinya UTS cukup strategis. Nah, foto ini diambil tepat di depan railway station atau bus station. Sedangkan yang ngerasa tinggal di dekatnya UTS itu cukup mahal. Di tengah kota mungkin ya price-nya bisa sekitar $700-800 per weekend. Mereka mau tinggal di daerah pinggiran, itu gampang banget. Nanti mereka tinggal naik train atau bus, nanti berhentinya di bus station ini. As you can see, it's just a banget. Walaupun UTS masih muda, under 50 years old, number 7 Australia. Udah masuk group of 8 nih sekarang. Jadi kita nomor 7 di Australia dan top 100 in the world. Jadi for such a university, rankingnya cukup bagus. Nah ini juga bagus buat di-info ke parents atau students yang memang mereka tuh very ranking minded. Nggak cuma secara garis besar aja, beberapa jurusannya UTS juga quite outstanding. Biasanya anak-anak Indonesia tuh ngambil jurusan bisnis, engineering, IT, design. Nah, kebetulan jurusan-jurusan ini memang salah satu keunggulannya UTS. Jadi, contohnya di bagian engineering atau IT itu kita number 2 in Australia, number 1 in Sydney. Gitu. Nah, untuk nursing, kita nomor top 5 in Australia. Seperti ini beberapa tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir ini memang banyak banget anak-anak yang ngambil nursing di UTS. Mostly untuk bachelor ya. We have a very beautiful campus. Banyak yang pikir, oh UTS di tengah kota, pasti kampusnya itu di ruko. Enggak ya, UTS, we have a very beautiful campus. Semua fakultasnya UTS itu punya gedungnya mereka masing-masing. As you can see, sebelah kiri atas ini adalah our business school, Dr. Chow Chaplin Building. So this is one of our iconic buildings in Sydney. Jadi sekarang
orang-orang pasti ke Sydney itu nggak cuma foto dengan Opera House atau Darling Harbour. Mereka pasti akan foto dengan gedung ini. Dari gedung bisnis ini ke Darling Harbour itu paling cuma sekitar 5 to 10 minutes walk. So it's very close. And we also have our Faculty of Engineering and IT and our Faculty of Science building. Our brand new additions to the campus adalah UTS Central ini yang sebelah kanan. Nggak baru sih, it's been 5 to 6 years. Nah, di dalamnya ini we have the largest science lab in Australia, which is the Hive Super Lab, and we also have 7 stories library. Di dalamnya itu we have a huge reading room. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi anak-anak mau belajar, mau bikin tugas, atau apapun banyak banget di sini. Bentuknya 7 lantai. Kalau mereka tidak bisa menemukan buku yang mereka cari di dalam library ini, it's probably underground, di bawah taman hijau ini. We have a robotic library. Jadi di dalamnya itu fits up to 1 million book. Of course, student nggak bisa masuk untuk minjem buku. Nanti mereka tinggal book online aja, robotnya bakal ngambilin. So what can you study at UTS? Generally, we have a lot of courses atau program. Nah, seperti yang mungkin kalian sudah dengar dari berita tahun lalu, akhir tahun lalu, UTS meng-cut beberapa jurusan. That is true. So we no longer have education and international studies. So anything related to education, international studies untuk sekarang ini. Maybe in the future kita akan buka lagi, tapi untuk sekarang ini kita nggak ada any majors atau courses program related to TESOL, Master of Education, Bachelor Education itu nggak ada. And international studies. Dan biasanya agak jarang juga sih ngambil jurusan itu UTS, so it's fine. Untuk yang lainnya aman, nggak usah khawatir, nggak ditutup juga untuk bisnis, engineering, IT, design, science itu masih running as usual. Nah, di beberapa rankingnya, apart from that, what makes UTS unique? Tengah kota, we have a very strong industry connection, rankingnya kita juga bagus-bagus banget. Coba kita aja, UTS is a very practical based universities. Jadi jauh sebelum COVID ada, we are already doing hybrid learning. Jadi students can listen to the pre-recorded lecture sebelum mereka masuk ke kelas. Pada saat di kelas itu, ya guru cuma akan men-summarize and then they will go straight to the practical. Nah, practical ini bisa dalam bentuk ngejalanin project bareng industri partnernya kita, mereka bisa di lab, basically langsung hands-on. Walaupun banyak jurusan-jurusan UTS itu memang tidak ada compulsory internship-nya, kecuali engineering atau nursing. Gitu. Nah, jurusan-jurusan lain untuk internship itu optional. Mereka bisa ambil dalam elective subject mereka atau nanti pada saat mereka liburan. But even though they are not taking internship while they're studying at UTS, tiap hari pada saat mereka belajarnya itu is pretty much like internship karena udah sangat hands-on dan practical dan kita banyak banget project-project dengan industri partner itu. Jadi secara nggak langsung ya mereka udah kayak lagi kerja sama partnernya UTS aja gitu. So we do a lot of group work. Kalau saya banyak anak Indonesia yang bilang aku nggak suka group work. Unfortunately at UTS we do a lot of collaborative work atau assessment gitu. Jadi mereka harus do together. Nah, kenapa harus bikin group work? Karena eventually pada saat nanti mereka lulus dan kerja, mereka harus bisa kerja in a team atau in a group. That's why pada saat di UTS kita membiasakan atau melatih anak-anak itu. Jadi nggak cuma belajar dan teamwork dengan orang lain. Okay, this is some of our industry partner. Each of the faculty punya industri partner yang mereka sendiri-sendiri. Ini cuma beberapa aja. UTS mereka akan langsung bisa kerja dengan salah satu company ini. I believe none of Australian universities or any universities bisa menjanjikan itu. But at least di UTS kita we open the connection, kita buka jalannya, memperkenalkan mereka dengan industri partner ini. Jadi nanti seandainya mereka mau kerja juga lebih gampang. Ini salah satu keunggulannya juga, we have UTS Tech Festival, especially for our engineering and IT students. Jadi ini di luar dari program belajarnya mereka ya. Jadi mereka bisa join as a group atau individually. Ini ngapain? Basically for them to showcase their project to their industry partners. To their industry partner. Jadi mereka bisa dapat feedback di luar dari guru-gurunya UTS. Nah,
tahun lalu ada student UTS yang join Tech Festival ini dan he got hired on the spot. Jadi ada si company yang suka banget sama projectnya dan langsung bilang sama dia, oke nanti pas kamu lulus kamu kerja sama saya. So this one of the way that we we open the connection, we open the way for students biar mereka itu nanti gampang untuk cari kerja atau sudah career ready. Dan ini it's free, jadi student tinggal join aja, tinggal sign up. Next, so these are some of the skills that we teach our students. Digital literacy, problem solving skill because we are very practical universities and then work across disciplines. Karena jurusan-jurusan UTS itu nggak cuma fokus untuk satu major saja, jadi banyak yang bisa cross faculty atau do double major. Interpersonal skills because we do a lot of group work. Graded employability rate, the number 7 in Australia is very good, and some of our alumni, Hugh Jackman dan Andre Sulistyo, this presiden atau CEO-nya Gojek atau GoTo. Admission, okay, the important part. Generally, anak-anak yang dari international schools, kalau mereka ngambil IB level, of course mereka bisa langsung directly go to UTS tahun pertama. Tapi kalau dari SMA nasional, seandainya mereka mau langsung ke UTS first year, itu juga bisa, but they have to submit SAT and IELTS. Kalau saya mereka ngerasa SAT terlalu susah atau additional work for them, it's okay, we have mostly to our UTS second year. Tuh. Tapi kalau seandainya dari SMA nasional, harus SAT dan IELTS. Ini tadi udah. Untuk our Bachelor of Design itu tidak perlu portfolio ya. Jadi mereka mau direct ke UTS, mau lewat diploma, itu tidak perlu portfolio. Jadi cuma dari nilai SMA 3 sama IELTS atau SAT-nya aja. Any design, jadi dari architecture, animation, DKV, product design, fashion, itu tidak perlu portfolio. IB, we accept IB predicted. Jadi untuk July intake, kita terima IB predicted, dan kita bisa langsung issue professional offer. Jadi student sudah bisa accept. The predicted IB yang kita minta adalah 5 points higher than the actual. Nah, untuk actualnya itu 28. Jadi kalau saya additional 5 points, masih reachable. Nah, what if, tapi sebelum mereka nanti berangkat ke UTS, mereka harus submit to see that they granted the minta. It's okay untuk yang July intake ini kita cuma lihat dari predicted score-nya aja. Kalau actualnya di bawah dari yang kita minta, it's still okay. As long as mereka dapat IB diploma. Oke? Kalau mereka nggak dapat IB diploma, kayak gimana? Bisa lewat jalur UTS College. Untuk persyaratan segala macam bisa dicek di UTS brosur, bisa di-download di brosur UTS di website, itu gampang banget di bagian belakangnya itu udah ada, kayak IB-nya berapa, terus harga per section-nya berapa, itu sudah lebih. Direct IELTS 6.5, writing 6 sama dengan yang lainnya, kecuali nursing biasanya need more 7, tapi standarnya 6.5. Untuk anak yang mau accept offer UTS and they need to pay, either mereka progressing dari UTS College masuk ke UTS atau direct ke UTS, itu cuma bisa lewat Flywire atau bank check. Jadi tidak bisa pakai transfer ya, for whatever reason. Aku ada paman, kakak, cici, koko di Aussie pengen bank transfer aja, nggak bisa. Untuk tahun pertama per semester tidak bisa bank transfer, harus Flywire atau bank check. If there's any students want to do RPL, feel free bisa, karena kita nggak ada spesifik kerjasama dengan any uni, jadi ya tidak ada black and white. Aku bisa bilang, oh sisa 2 tahun nih, oh sisa 1 tahun, nggak ada ya. Jadi have to do case by case atau manually dengan submit RPL form, masukin syllabus atau subject description and everything. Generally bisa aja transfer credit, cuman berapa yang ke transfer, ya it depends on the major juga. Bentuk RPL formnya seperti ini. Jadi nanti bisa di-download di UTS website dan diisi aja. Oke, scholarship.
Ini scholarship yang berlaku untuk Juli 2026 sampai nanti November 2028. Talking about the direct student dulu untuk yang bachelors. Jadi kita ada beberapa jenis. Ada yang 20 dan 30%, which is this one is automatically given and considered. Semua anak yang apply ke UTS and meet the minimum entry requirement pasti akan langsung dapat 20% sampai lulus. Kalau dia meet kalau entry requirement lebih tinggi dari yang kita minta, bisa dapat 30%. We also have A level and IB scholarship 50% and the others is 100%. Nah, cut-off-nya, aku bilang untuk 20% itu selama mereka meet minimum entry requirement pasti akan langsung dapat 20% sampai lulus. Kalau untuk 30 ada minimum skornya, which is A level itu mereka harus 13, IB itu predicate-nya harus 37, predicate-nya ya 37 out of 45. Untuk SAT, seandainya mereka masuk ke UTS lewat SAT, SAT-nya harus di atas 1220. Or foundation dengan minimum 7,3. Nah, itu akan langsung dikasih 30% sampai lulus. For those IB and A-level students, mereka bisa apply for the 50%. Ini biasanya dibuka di bulan Maret, for July intake, dan buat yang Februari intake akan dibuka di bulan September atau Oktober. All of this scholarship tidak bisa digabung ya, so cuma bisa satu. Dari anak-anak college. Nah, untuk anak college, jadi progressing dari UTS college itu semua anak akan dapat 20% sekarang. Kalau tahun lalu 15, tahun ini kita naikin jadi 20%. So either way, anaknya mau lewat college dulu atau direct, tetap akan dapat 20%. Kalau seandainya mereka dari sekolah nasional, tapi SMA 3-nya 85, we can grant them 25% pada saat di uni. Okay. Again, all of these are automatically given and considered. Jadi anaknya nggak perlu request atau minta. Yang mereka harus apply adalah yang 50% dari UTS College. Nanti Lilith akan jelasin more details about that scholarships. Ini tadi untuk cut-off-nya. Jadi yang dari UTS College ke UTS, pokoknya dia dari Cambridge ES atau A-level, mau dari foundation, diploma, segala macam, itu pasti akan dapat 20%. Untuk master juga sama, kita ada 20 dan 30%, itu automatically given and considered. Kalau 20 itu ya selama mereka meet minimum GPA, pasti akan dapat. Kalau untuk yang 30%, IPK-nya harus 3 out of 4, atau 5.5 out of 7. Should be reachable sih, nggak terlalu tinggi untuk dapat 30%. Yang 100% kita juga ada, cuman harus required separate application, and kita cuman kasih ke satu anak per semester. UTS accommodation, we have accommodation for UTS students. Jadi untuk anak-anak yang sudah 18 tahun dan sudah UTS students bisa masuk ke UTS accommodation. Very limited, jadi kalau memang anaknya sudah fix mau ke UTS, ya bisa langsung book atau put in deposit. Untuk anak di bawah 18 tahun atau masih UTS college, tidak bisa di UTS housing. Bentuknya seperti ini, untuk akomodasi sih definitely jauh lebih murah daripada mereka tinggal di Scape atau Igu. Ini per week paling cuma sekitar $500 doang. Jadi very affordable. Some of useful links yang kalian bisa cek adalah UTS Handbook. Jadi ini biasanya adalah guidance. Saya anak-anak pengen tahu, pas saya ngambil jurusan Bachelor of Business, pelajaran setiap semesternya apa aja, subjek-subjeknya apa. Itu bisa dicek di UTS Handbook ini. Ini juga ya buat nanti si anaknya ini compare dengan University A, B, C, ya using this syllabus juga atau dari course structure-nya. Ini bentuknya seperti ini, UTS Handbook. Jadi tinggal dipilih aja jurusan atau faculty-nya. Nah, ini yang tadi aku bilang UTS. Kalian bisa download Agent Portal. Jadi ada spreadsheet seperti ini yang contains all the entry requirement. Ini bisa langsung di-download, tidak perlu pakai password atau anything di UTS website. Dan ini juga akan jauh lebih up to date daripada brosurnya UTS. Bentuknya seperti ini. Our key intakes, jadi untuk autumn kan udah lewat, jadi untuk next one, Julai, kita startnya di 27 Juli.
Nah, buat anak-anak yang dari SMA 3 dan ada SAT, mereka kita sudah bisa kasih professional offer. Jadi kalau mereka mau accept early itu bisa. But it's case by case, jadi nanti bisa request ke admissionnya UTS ya. Jadi kalau if you see, oke anak ini udah pasti bakal ke UTS dan dia pasti akan accept, bisa langsung email aja ke UTS admission request professional offer. Jadi bisa langsung accept offernya dan apply for visa. Jadi bisa join yang July intake gitu. Pretty much that from UTS. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis aja di chat box. Nanti bisa atau nanti after Lilis session I'll answer all your questions. Thank you. I'll pass on to Lilis. Oke. Halo, kita langsung aja ya. Hi everyone, my name Lilis. Buat yang belum kenal, nama saya Lilis. Saya dari UTS College. Aku akan sedikit lebih detail ya mengenai UTS College, terutama karena kita punya program-program yang baru yang mungkin masuk ke dalam ini apa target market kalian. So let's see. I'm gonna share here. Sebentar ya. Oops. Udah jelas ya? All good ya? Betul. Ini Ini yang tampilannya aku masih, slide. Oh, sorry, oke. ini Kebalik. tampilannya masih yang pecah ya, yang ada Oke, sip. info next slide. Thank you. I will show display setting. So. All good now sekarang? Yep, all good, full screen. Oke, Thank thank you. you. Thank you. Oke, kalau tadi Siska udah jelaskan mengenai program UTS-nya. Now I'm going to expand a little bit. Aku jelaskan sedikit mengenai pathway-nya. Oke, aku jelasin berdasarkan dari student experience, kemudian aku jelasin mengenai pathway explains, student support, why is so important, mengenai admission and scholarship. Tapi aku akan coba untuk skip cepet ya. I know we only have like 30 minutes on this. Oke, so what is UTS College? Kalau misalnya teman-teman kayaknya udah pada tahu apa itu UTS College. Jadi pada dasarnya UTS College itu apa sih? A stepping stone atau bridge between high school and university. Ini untuk yang program undergraduate, high school and university. Karena kita juga punya program postgraduate, jadi antara S1 dan S2 bridging program seperti itu ya. So it's a pathway program. Um, Kemudian first year at university generally is most difficult. Bener nggak sih kerasa kayak gitu? Ini berdasarkan dari pengalaman dan riset yang sudah dilakukan, apalagi untuk anak-anak internasional, first year itu memang agak sulit. Jangankan untuk anak-anak internasional, kita aja yang dari SMA masuk ke universitas perlu yang namanya itu penyesuaian. So it's quite difficult. Jadi lebih kepada again as a stepping stone dan juga sebagai program penyesuaian. Kemudian UTS College Pathway Program itu adalah designed to ease the transition from high school to university. Again, saya jelaskan lagi bahwa ini memang untuk lebih kepada program transisi. Kemudian untuk program-program diploma programnya same learning outcome as those as UTS karena ingat selalu ditekankan bahwa program diploma itu adalah tahun pertama perkuliahan ya di universitas. Keuntungan yang lain dengan what is a UTS College is when you finish at UTS degree melalui program UTS College atau diploma atau graduate certificate, mereka itu mendapat two qualification, diploma program and bachelor program or graduate certificate dan S2-nya.
Jadi itu ya yang untuk ini. Jadi mereka akan dapat 2 sertifikasi. Jadi itu keuntungannya kenapa UTS College. Oke. eh ini tanpa dijelasin lagi, ini hampir sama dengan yang tadi, tapi tadi lebih ini ya lebih jelas. Kemudian juga kenapa sih why the first year matter is most? Eh, ini tadi aku udah jelaskan berdasarkan dari pengalaman dan research itu tahun pertama itu a risk of dropping out. Pertama karena mereka itu belum terbiasa dengan kehidupan di Australia atau kehidupan perkuliahan. Kemudian academic adjustment in first year itu dengan prediksi sukses ini menunjukkan bahwa rate kesuksesan anak-anak yang ngambil dari UTS College ke UTS itu adalah 99,5%. Itu kesuksesannya ya, ininya. Kemudian untuk anak-anak juga lebih nge-build atau membangun komunitas itu lebih early. Kenapa? Karena kita kelasnya lebih kecil. Jadi pertemanannya juga akan semakin lebih dekat ya. Sementara kalau misalnya direct ke university itu udah anak-anak harus udah mulai biasa bergaul dengan 100 atau orang dalam satu kelas dan lain sebagainya. So it's not case-nya itu kalau di college nggak seperti itu karena memang kita kelasnya lebih kecil. I'm just gonna show you about the student story. Ini adalah student-student, terutama ini student anak-anak Indonesia ya. Anak-anak Indonesia yang sekarang itu berhasil dan mereka itu menjadi ambasador. Sebetulnya anak-anak ini sudah menjadi udah di second year or third year di university, but they come back to UTS College to assist untuk membantu ini ya college anak-anak. Contoh keberhasilan kenapa sih transisinya dari UTS College itu ke UTS itu sangat berhasil. Ini salah satunya adalah Olivia Lim. Dia anak diploma IT, kemudian dia ngambil Bachelor of IT in Cyber Security. Sekarang dia bekerja di Westpac Bank of Sydney sebagai Associate Network Engineer at Westpac. Aku ingin nunjukin bahwa selama dia masih transisi dari UTS College ke UTS, dia itu sudah mendapat awarded diploma to degree scholarship, awarded list untuk Dean di 2024, 2025, sehingga pas dia masuk ke UTS, dia itu sudah mendapat penghargaan yang lain, misalnya won People Choice Award for Cybersecurity, dan dia graduated in distinction in University Medal. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan keberhasilan dari masa transisi di UTS College ke UTS itu terbukti. Salah satunya adalah seperti ini, Olivia atau Jonathan Setiawan. Nah, dia anak foundation. Dari anak foundation, dia ngambil civil engineering, dia merasa terbantu banget. Ini ada nanti aku share dan dia menceritakan bagaimana sewaktu di foundation itu betul-betul dibantu sehingga smooth transitionnya ke GTS. So that's the story from the student perspective. Kenapa sih college itu sangat penting buat mereka? Oke, selalu ada pertanyaan dari anak-anak Indonesia itu sebetulnya kelasnya gimana sih kalau di college itu almost half of diploma student adalah domestic. Tadi saya balikin lagi, sewaktu anak itu di tahun pertama, mereka itu sudah membuild community. Mereka bisa bergaul dengan teman-teman dari domestik, dan mereka juga bergaul dari teman-teman internasional. Ini menunjukkan bahwa untuk di college itu 43% juga adalah anak domestik, jadi nggak melulu anak internasional. Oke. Anak internasionalnya dari mana aja? Obviously, we have
dari berbagai dunia, bahkan enggak hanya melalui Southeast Asia, India, Nepal, kita juga punya dari Jepang, kemudian juga dari United States, banyak juga student dari United States yang ngambil program dari Brazil dan lain sebagainya. So again, that's the change for the student untuk ngejelasin bahwa community di sana itu akan terjalin lebih erat, kelasnya lebih kecil, dan pertemanannya ada di mana. So that's UTS College ya. Nanti feel free kalau misalnya ada pertanyaan langsung di chat box aja sambil saya ngejelasin juga. Oke, sekarang programnya apa sih? Untuk membantu transisi ke UTS, kita punya program apa yang betul-betul ngebantu. Dari mulai program bahasa Inggris. Aku lihat tadi teman-teman dari apa dari counselor juga ada yang sudah tahu mengenai program Academic English program kita atau ELI Course. Kemudian ini kita ada program high schoolnya, betul-betul high school ya, ini adalah program ke UTS Cambridge Accelerator Program, di mana mereka ngambil 2 program di AS dan E-Level, itu 2 tahun program. Nanti aku jelasin detailsnya kenapa harus ngambil program di Cambridge kita. Kemudian kita juga punya program foundation. Kalau foundation itu jelas adalah setara dengan kelas 12. Ya, kalau UTS Cambridge itu kelas 11 dan kelas 12. Kalau UTS Foundation itu setara kelas 12. Dan diploma. Diploma adalah pathway atau first year university-nya. Kemudian terakhir kita juga punya program graduate certificate. Graduate certificate itu apa? Program pre-master atau 1 semester di college dulu. Seperti itu. Sambil nanti ngejelasin ke semester kedua di pre-master. Jadi apapun programnya dari mulai anak itu baru kelas 10, kemudian dari kelas 11, kelas 12, kemudian baru lulus S1, kita punya UTS, punya program transisinya melalui program college. Gitu. Pengen banget aku jelasin seperti itu karena orang selalu berpikir bahwa kalau misalnya masuk ke uni di UTS aku harus ambil foundation dulu dong. Betul, ada program foundation, tapi program foundation itu adalah untuk kelas berapa dulu. So make sure ya. Dan diploma itu adalah first year university. Perlu diulang-ulang seperti itu supaya orang tua itu sudah mulai aware perbedaan programnya itu seperti itu. Oke, Academic English Program, programnya seperti apa? Persiapan bahasa Inggris. Kalau anaknya mau kalau anaknya itu sudah berkali-kali dia ngambil IELTS, ngambil les dan lain sebagainya, nggak pernah mentok melulu, ya udah ambil program kita yang program Academic English ini. Dan Academic English ini tidak hanya bisa digunakan untuk program di UTS College atau UTS, tapi untuk berbagai universitas juga ya. Mau anaknya itu mau ngambil ke UK, kita juga ada, dan ini diakui di UK juga, dia mau ngambil programnya di other universitas, misalnya, program bahasa Inggris kita diakui juga, ya. Jadi ini programnya bisa stand alone, ya, bisa stand alone juga untuk program Academic English. Oke, now tadi aku jelasin kita punya program yang namanya Cambridge Accelerator, yaitu program high school. Program high schoolnya untuk UTS college. Programnya seperti apa? Oke, untuk anak-anak nasional atau high school year 10, equivalent ini bisa ngambil 2 tahun program ASNL level, masuk ke UTS degree as a to the first year, atau juga bisa masuk ke program diploma. Jadi package-nya kita jelasin nih, anaknya mau ngambil SMA aja karena misalnya orang tuanya itu selagi di Australia, jadi ngambil SMA-nya aja, udah ambil programnya yang stand alone, yaitu programnya 2 tahun.
Tapi kalau anaknya sudah yakin dan mau tetap kuliah lanjut ke UTS College, berarti itu bisa di package programnya 5 tahun. 2 tahun plus 3 tahun. 3 tahunnya di university itu bisa di package. Dan keuntungannya yang lain kalau misalnya ngambil program UTS package program, selama anak itu di program AS level atau E level, anak ini akan diberikan 2 subjek perkuliahan semester 1. Jadi kalau anaknya itu mau dari AS level ke UTS College kan, karena UTS College untuk program diploma kita terima AS level juga. Kalau misalnya mau masuk ke Extrovert, berarti sudah mengurangi beban kuliah 2 subjek. Ya, lebih bagus lagi kalau anaknya ngambil full program 2 tahun. Karena di A levelnya juga diajarin 2 subjek mata kuliah. Jadi dalam 2 tahun dia mengurangi 4 subjek mata kuliah di UTS. Berarti keberuntungannya apa? Mengurangi beban kuliah dan mengurangi biaya kuliah juga. Jadi itu ya program high schoolnya kita. Oke, keuntungannya lagi apa sih kalau misalnya dengan ngambil program high schoolnya kita? Obviously, programnya English Language Integration, scholarship opportunity, nanti aku jelasin, kita ada yang scholarshipnya itu sampai 100% scholarshipnya. Kemudian no waitlist, masuk programnya STEM, University Program Packaging, tadi aku udah jelasin, setiap tahun mereka diajarkan 2 subjek mata perkuliahan UTS. Di Guaranteed Path to Top 100 University. Obviously, we hoping mereka itu masuk ke UTS. However, kalau misalnya enggak, juga program A-level diterima di mana aja kan di seluruh dunia, gitu ya. Early University Course Access, International Student Success, fokus, udah tahu lah ya, UTS, college, udah 35 tahun kita berkutat untuk anak-anak yang internasional, jadi fokus kita, pengertian kita itu udah pakarnya banget untuk bantuin anak-anak internasional supaya sukses kayak gitu. University Campus Access, tadi Siska udah jelasin mengenai kampusnya UTS kayak gimana. College juga, kita tidak punya gedung sendiri, bahkan kita gedungnya itu ada di gedung UTS. So, it's in the same complex, ya. Sydney Central Location, ya tadi karena lokasinya kita yang di UTS. Inilah keuntungannya dengan program high schoolnya UTS College. Oke, sekarang gimana kalau anaknya itu udah tanggung kelas 11? We do have a foundation program. Keuntungannya juga sama Karti, kalau foundation itu lebih kepada kelas 12, setara kelas 12, seperti itu ya. Untuk foundation sendiri kita tawarkan ada yang program standar itu 2 semester. Ingat kalau di UTS College itu 3 semester, kecuali yang Cambridge. Kalau Cambridge itu adalah fully a year ya, atau 2 semester. Kemudian kita juga ada program extended. Program extended itu adalah program yang 3 bulan atau 1 tahun. Oke, tadi aku udah jelasin mengenai foundation Cambridge, Academic English, Cambridge, dan obviously yang paling banyak, to be honest, memang 70% anak-anak Indonesia yang mau ngambil ke UTS ini, mereka ngambil program diploma. Diplomanya apa aja? We do have this program dari mulai business, communication, engineering, IT, design, arsitektur, animation production nih yang lagi anak-anak Indonesia itu paling banyak disukai. Bahkan tadi aku udah tunjukin salah satu student ambassador kita, namanya Cie, dia juga anak animation. Saat ini dia lagi menyelesaikan animationnya di UTS.
dan ada juga Diploma of Science. So, whatever the program yang dibutuhkan untuk masuk, untuk ngambil gelar sarjananya, kita semuanya ada dari animation, obviously ke Bachelor of Animation, Diploma Business ke Business and Economic and Management. Sorry, I forgot. Ada juga anak manajemen, diploma communication, arsitektur, engineering, IT, dan sains. Ini semuanya ada programnya. Tidak semua majornya ada, tapi kita punya solusinya. Solusinya adalah dengan masuk ke program foundation untuk desain. Oke, and then how about programnya yang untuk anak-anak yang sudah punya S1 dan mau menyelesaikan S2-nya di UTS. Saat ini kita hanya menawarkan 2 program karena memang ini yang paling banyak dicari anak-anak internasional, yaitu Graduate Certificate in Accounting and Finance dan Graduate Certificate in Technology Practice. Baru dibuka laginya itu di termin 3 atau di September ini, dan kita hanya punya programnya itu yang 4 bulan saja. Kenapa ngambil programnya 4 bulan aja? Supaya pas masuk ke UTS-nya cocok ya, karena UTS itu 1 tahun hanya ada 2 intake. Okay, so this is the program that we provided, graduate certificate in accounting. Ininya kemana, articulate-nya kemana? Berarti ke Master of Professional in Accounting or Master of Finance. Kalau untuk IT banyak pilihannya, dari mulai ke Master of Engineering, Professional Engineering, IT, sama Master of Data Science and Innovation. Seperti itu. Oke, again programnya memang kita ada yang 4 bulan dan 8 bulan, namun untuk tahun 2026 ini kita hanya buka program yang 4 bulan saja. Oke, Pathway Explain. Tadi pathway-nya seperti apa untuk masuk ke UTS? Kita mulai dari anak yang punya kelas 11. Ini kelas 11 bisa masuk ke foundation, langsung ke pilihan ke universitasnya. Pilihan majornya banyak banget. Semua bisa. Semua program bisa. Kecuali khusus untuk yang domestik. Itu belum nggak bisa. Tapi semua program rata-rata bisa masuk. Kemudian gimana kalau misalnya untuk masuk UTS itu dari foundation kan perlu GPA. However, GPA-nya nggak masuk-masuk itu gimana? Berarti kita punya pathway dari foundation itu ke diploma dulu, karena dari foundation ke diploma kita tidak perlu GPA, kita hanya perlu dilihat dari keaktifan student, absensi student, which is 80%. Jadi 80% itu langsung entitled untuk masuk ke program diploma. Kemudian dari diploma bisa masuk ke first year or second year programnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari diploma masuk ke first year, again keuntungannya adalah transfer artikulasi, mengurangi biaya kuliah, mengurangi beban kuliah anak. Oke, Pet yang ketiga, obviously, kalau misalnya program diploma ya. Diploma ini dari anak kelas 12. Dari kelas 12 program diploma ini. Kemudian ada yang Pet 4 yang tadi mungkin Kisiska sudah tawarkan. Cuman kalau bahasa Inggrisnya mentok banget, berarti anaknya bisa ngambil program standalone academic English supaya bisa masuk ke UTS directly. Oke, so ini adalah untuk pathway untuk yang masuk ke program undergraduate dari anak kelas 11. Tapi kita juga punya program yang PET-nya itu dari kelas 10. Yang tadi melalui program Cambridge. Itu bisa langsung menyelesaikan Cambridge AS level, Cambridge A level, masuk ke program universitas atau mau stand alone
apa tergantung dari anaknya, atau bisa PET 6 yaitu pengen dipersingkat lagi nih lama kuliahnya, berarti dari AS level atau L level bisa masuk ke diploma and then ke university-nya second year. Jadi itu ya pathway kita untuk postgraduate. Nah, kalau tadi untuk undergraduate, untuk postgraduate, graduate certificate atau program pre-master kita. Itu masuk ke UTS-nya itu di semester kedua. Jadi semester satunya dengan college, semester kedua, tiga, empat itu untuk mendapatkan gelar. Oke, aku nggak pengen jelasin lagi. Tadi sebetulnya udah aku em, singgung bahwa UTS College sudah berpengalaman untuk anak-anak yang internasional, bridging program kita. So we do have like a lot of student success kayak gitu. Admission, lalu gimana untuk academic entry requirement-nya? Eh, nggak akan aku jelasin satu-satu, eh, tapi kita terima dari berbagai program. Walaupun anaknya itu anak internasional, ya, anak internasional, cuman kalau misalnya nilainya tidak mencukupi, berarti kita juga bisa terima, gitu. Jadi, eh, ini secara academic entry requirement, UTS Cambridge, 2-year program, foundation bisa ambil extended dan standar. Kemudian diploma ini ada extended dan standar. Sorry, yang 4 semester udah nggak ada lagi ya. Daripada ngambil 4 semester, mendingan ngambil dari foundation ke ini atau ngambil program Cambridge aja. English requirement, pasti teman-teman udah tahu apa ininya eh, persyaratannya. Yang penting ini ya IELTS. Kalau nggak IELTS kita juga bisa pakai TOEFL, bisa pakai PTE, Cambridge Lingual Skill dan lain sebagainya. Nah, biaya kuliah ada di sini semuanya. Dari mulai Cambridge, English Program, kemudian diploma program, dan graduate certificate. Ini adalah biaya-biaya kuliahnya. But don't worry, ini biaya kuliah ini kita bisa bantu juga melalui program scholarship. Scholarship-nya itu sudah mulai dari pas masuk ke UTS College, ada program foundation, ini nanti di-assess otomatis nih sama orang admission, apakah anak itu masuk dapat 4.000 atau 8.000, kecuali diploma itu nanti yang nge-assess aku. Jadi kalau kalian sudah mulai send application, please ini aja send it to me if yet ini bisa diakses nggak? Aku bisa akses itu dari nilai semester 1 sampai semester 5. Jadi berdasarkan semester 5 aja aku udah bisa ngakses gitu. Karena anak Indonesia nggak jauh lah ya dari nilai semester 5 ke semester 6 itu pastinya 11 12 oh 6 7 kalau anak-anak ini Gen Z bilang 6 7 nggak jauh beda lah ya kalau untuk. Kemudian untuk animation, karena animation itu kita cuman bukanya itu di Februari and June. Jadi untuk semester 2 ini nilainya pun berapapun nilainya ini akan di otomatis dapat scholarship $8.000 kayak gitu. Oke, scholarship masih berlanjut. Selama anak itu juga kuliah di UTS College, kemungkinan anak ini mendapatkan rewards kalau ini rewardnya berbentuk cash prize. Jadi tidak mengurangi biaya kuliah, tapi itu cash prize. Tapi tentu saja dipotong pajak. Ya, nah cash prize dan ini langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Oke, Siska tadi sudah jelasin
Dari UTS College ada progressionnya ke UTS, itu ada yang 20%, kecuali anak SMA nasional dengan rata-rata nilainya 85%, itu otomatis akan mendapatkan conditional offer with the scholarship 25%. Gitu. Terus gimana dengan pathway scholarship di UTS? Siska tadi sudah sempat jelaskan kalau ini berdasarkan merit base dan ini dilihat dari nilai selama mereka ada di diploma. Kalau misalnya di sini nih, kalau misalnya nanti aku share juga PPT-nya, deck-nya. Kalau kalian klik ini informasi mengenai scholarship-nya itu udah langsung ngeklik ke website. Oke, nah ini yang paling menarik karena programnya masih dianggap baru. Tahun kemarin, puji Tuhan, alhamdulillah, syukurillah, program Cambridge berhasil. Kita ada 19 student, unfortunately belum ada dari Indonesia. Mudah-mudahan di tahun 2027 nanti udah ada ya dari Indonesia. Nah, ini ada program scholarship-nya itu up to 10,000, Excellent Award sama Global Scholarship, bahkan ada yang 100%. Untuk yang Gateway Scholarship, Excellent Award Scholarship itu ada persyaratannya. Persyaratannya itu mereka harus ambil program 2 tahun. Jadi nggak bisa programnya itu cuma ngambil AS level aja. Ini persyaratannya seperti itu. However, untuk program kalau misalnya mereka belum pasti mau ngambil programnya 2 tahun, hanya mau ngambil 1 tahun dan lain sebagainya, we could consider scholarship yang ada 4.000 atau 8.000. Kayak gitu ya. Jadi penawarannya udah pasti programnya 2 tahun, cuman kalau di tengah-tengah mereka itu ternyata aku nggak jadi mau ngambil A levelnya, berarti scholarship-nya itu tidak diberlakukan. Karena scholarship-nya itu ini harus ada tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. So, update untuk gimana anak itu bisa ambil program scholarship dan lain sebagainya, nanti aku akan update. Sebetulnya sudah ada di website, cuman lagi ada sedikit perbaikan. Nah, ini ya, full 1 year tuition fee, depending on result, scholarship-nya masih lanjut, ini program-program scholarship-nya. Yang harus Cambridge International ini harus ini. Kapan kelas dimulai? Tadi udah aku bilang di sini programnya ada di sorry Diploma and Foundation kita pakai T1, T2, T3. Oh, sorry, semester 2 itu 26 Juni. Tadi saya salah. 23 Juni. I will fix it later. Kemudian ada program Academic English, Cambridge, first cohort-nya di 2027 ya, itu program ini. Kemudian Graduate Certificate itu di T3 di 21 September. Tadi udah dijelasin UTS alumni. Oke, sebetulnya ini mau nunggu pertanyaan dulu atau aku bisa nanya langsung nih? Udah selesai soalnya programnya dari UTS College. Oke, Mbak Lilis. Thank you, Mbak Lilis, Cisiska. Hmm? Ini aku dapat titipan pertanyaan. Agak lumayan panjang. Jadi nanya soal primasternya itu. Yang tadi itu kan ada dijelaskan 3 atau 4 subjek no English. Nah, itu minta lebih di-clarify itu maksudnya seperti apa. Kemudian untuk program primaster ini itu eh, untuk yang mau S2 tapi karena nggak bisa direct entry saja atau yang sebenarnya mereka bisa direct entry juga tetap bisa ambil. Oke. Good questions. Jadi untuk program Primaster, I'll share you nanti aku share web ininya ya linknya untuk program Primaster. Jadi ada 4 subjek yang dipelajarin, 4 subjek yang dipelajarin. Kalau misalnya belajar mengenai graduate certificate ada
ada dua ini kan ya, ada dua pilihan antara graduate certificate in IT and engineering sama graduate Hmm. certificate in accounting and finance. Nah, programnya itu 4 semester, masing-masing di setiap semester. Kalau untuk graduate certificate, if I'm not mistaken, itu ada 3 subjek yang akan diajarin. Kayak gitu. Kemudian kalau untuk program Accounting and Finance itu ada 4 subjek yang akan dipelajarin, yaitu belajar mengenai if I'm not sure, people and organization, kemudian accounting, aku nggak bisa ingat, but I will share in chat nanti mengenai mata kuliah pelajarannya ya untuk seperti itu. Jadi 4 subjek seperti itu, tapi diselesaikan dalam 1 semester. Semoga menjawab. I will share the detailsnya. Kemudian yang kedua yaitu ini bisa masuk yang direct ke UTS juga bisa, atau yang ada case-case khusus, misalnya yang D4, ya kalau nggak salah itu yang apa, apply ya, yang apply D4 itu apa istilahnya aku lupa dalam bahasa Oh, Indonesia. sarjana terapan. Terapan, yes. Itu Hmm. bisa juga masuk ke UTS College. Jadi, either itu bisa direct ke UTS atau memang ada case-case khusus yang harus kita ini apa itu bisa di-apply ke UTS College. Semoga Oke. menjawab. Oke, kalau misalnya mereka udah ambil pre-masternya, itu berarti mereka wajib lanjut ke masternya ya, harus package kah? Hmm. Oke, Wajib. oke, sip. Itu. Kenapa wajib? Tadi kayaknya apa Margaret udah jelasin itu udah untuk ke visa. Mhm. Karena Betul, visa ya, jadi karena lebih 4 bulan ini, durasinya. 4 bulan, kayak gitu. Oke, ini ada next question juga. Untuk beasiswa yang 100% itu, apakah tiap tahun hanya satu orang yang dapat? Dan kalau untuk student yang dapat 100% scholarship itu, apakah masih tetap commissionable? Yes, cuman satu Mhm. per tahun and commissionable full. Oke, sip. Ya. Jadi bisa tetap disupport ya untuk para konselor, student-studentnya. Jadi walaupun dapat yang 100% tetap Ini commissionable. 100% UTS atau UTS College nih? Dua-duanya. Kalau UTS setiap semester satu student. Jadi satu Oke. UG, satu PG, which mean berarti total dua anak UG, dua anak PG per tahun. Mhm. Mhm. Commissionable juga. Oke. Oke, commissionable juga ya. Berarti untuk yang dari UTS College hanya satu student, tapi kalau untuk yang UTS Uni itu satu UG, satu PG untuk per semesternya. Jadi setahun ada 4 yang receive ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang nanya, aku mau tanya deh dari penjelasan aku tadi. Boleh di chat aja. From your perspective as an agent or counselor, what are the key reason for sending student to UTS College? Boleh nggak aku bantu? Dibantu Oke, dong. sebentar. Aku bikinin polling kali ya. Hmm. Berarti main reason yang bisa bikin student via UTS College ya. Mm-mm. Lihat chatnya di mana ya? Oke, udah muncul belum ya? Ini.
Ya, udah muncul. Oke, untuk para konselor mungkin bisa di-share insight-nya. Ini kayaknya bukan polling deh, harusnya just chat aja deh dibuka chatnya. Chatnya ini kebetulan nggak Oh, bisa nggak deh. bisa ya. Oke, sorry, sorry. Oke, oke, thank you, Cisiska. Thank you everyone. Kalau ada yang pertanyaan bisa dibantu sama Lilis dulu ya, atau nanti bisa titip kereta. Thank you. Oke, oke. Meanwhile kita tunggu pollingnya. Ini kita ada question juga. Kalau student sudah dapat offer UTS College, sebelum pay deposit, apakah bisa minta dievaluasi untuk dapat scholarship-nya? Sebelum apa? Sebelum pay deposit, accept berarti ya. Sebelum acceptance, of course. Mm-mm. Nanti kita Of bisa course. tawarkan ECOE ya, as long as bahasa Inggrisnya itu udah cukup, dan kita, tadi aku udah bilang kita akan assess berdasarkan nilai semester 1. Terakhir, Oke, berarti ini bisa untuk di-assess untuk scholarship-nya UTS College, kemudian juga bisa early acceptance, karena kan intake-nya di June ya. Jadi kan Mhm. kalau kita tunggu mereka keluar SKL, itu kan di bulan Mei mungkin terlalu mepet. Jadi kita bisa pakai dulu rapot sampai dengan kelas 12 semester 1 dan English-nya juga harus sudah fulfill. Jadi benar-benar tinggal kurangnya yang semester 2 dan final result aja. Betul. Itu bisa ya. Untuk June, untuk September kita sudah bisa terima Early apa acceptance. ya Mm-mm. acceptance. Oke, kayaknya masih agak bingung, so I thought that ini aku cuman mau jawab ini aja deh, langsung aja aku jawab. Sorry, and pull-nya dulu ya, mungkin karena ada Oke, jawabannya. So here the reason why. Sorry, can you stop the? Oke, stop the sharing-nya. Oke. Ini udah aku close. oke. Mhm. Kamu udah masih share nggak sih? Nah, oke. So here the reasons as an agent ini aja clear pathway to UTS. Udah jelas ya, jadi progressionnya udah jelas dari ini. Kemudian scholarship support. We do have 10K, but for 10K it's kind of a special. I will share later karena belum di ini ya, belum di finalize. Lower Mhm. academic compare tadi aku udah jelasin, strong academic, smaller class ini benar-benar sama reduce risk of course change, extension, and financial loss. Jadi buat kalian juga sudah mulai ini kan. Kemudian again a strong outcome of international student including in Indonesia cohort. Jadi udah jelas lah ya kayak gitu. Itu dari perspektif kalian untuk ini. Kemudian aku juga pengen share lagi benefit nih. Benefit kalian kenapa melalui ke college dulu nggak langsung direct ke UTS itu ya. I'm sharing this information because I try to make your life easier, biar gampang, easier. Oke, udah jelas convertnya karena kan kalian killing two birds with one stone gitulah ya istilahnya. Dari college kalian udah dapat numbernya, target tercapai, kemudian tahun depan kalian gak usah mikirin untuk UTS-nya karena pasti udah tercapai dalam satu kali kayak gitu. So that's from a counselor perspective. Higher success rate for student placement, obviously tadi udah bilang karena sekarang visa agak lebih ribet. Jadi kalau misalnya nggak ngambil program package, ini yang akan dipertanyakan. Kalian harus ngisi GS checklist dan lain sebagainya. Jadi visanya akan lebih mudah gitu ya. Kemudian yang kedua, student enroll to UTS College count toward to pathway again. Tadi kayaknya double ya. Jadi kalau udah kamu masukin student ke UTS College, berarti tahun depan kalian nggak usah nyari untuk UTS. Tahun depan nyarinya UTS College lagi karena udah pasti yang ini numbernya ya.
Double commission opportunity yang paling penting kan kalau kita kerja untuk apa sih? You need to have like mikirinnya itu beneficial secara keuangan, nggak usah capek-capek kayak gitu. You have commission from UTS College and you have a commission progression to UTS. Itu ya dari segi keuangan. A strong long-term relation with student and parents. Nggak cuman satu ini loh, karena apa biasanya kalau misalnya sudah studentsnya itu sudah langsung ke university, udah hilang deh 3 tahun kayak gitu. Tapi dengan maksudnya ke college dulu, pertama dari mulai college aja udah kamu urusin, kemudian pas mau ke UTS-nya juga diurusin. Biasanya ini sangat penting dari segi konselor. Kenapa? Karena apa you have a good apa nama baik ya karena selalu dibantu biasanya tuh orang tua pasti bilang gitu walaupun misalnya anaknya itu udah di UTS UTS pasti ke saya aja yang college mereka pasti Miss thank you ya udah dibantu Miss thank you akhirnya apa referral referral berarti orang tua senang dengan your ini apa your bantuan dan lain sebagainya. Berarti kalau ada teman dan lain sebagainya, kirim student kemana? Ke kalian juga. So that is very important for you guys. Kenapa? Nggak tahu ini, I'm sure you guys know UTS College terkenal dengan program High Flyer Clubnya. So every one ticket equal to 4 enrolled students mungkin bisa kerjasama dengan Yes juga untuk kayak gitu. So itu dari keuntungan financial customer retention istilahnya ya. Sorry saya ngeguruin, but you guys know already customer retention dan juga lebih kepada keuntungan benefit secara keuangan. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. So that's from me. Anything else? Kalau ada pertanyaan, feel free. Oke, Ya. thank you nih Mbak Lilis. Wrap up-nya bagus nih untuk Ya. update. Mungkin ada beberapa konselor yang masih belum aware. Jadi kalau dari UTS College, kemudian baru progression ke UTS, itu commissionnya double, dapatnya 2 kali. Compare tuh kalau langsung ke UTS aja. Jadi kalau ke UTS College dulu, nanti studinya progression ke UTS, itu jadi nanti dari UTS dapat, dari UTS College juga dapat. Oke, nah ini kita ada last question. Eh, Kalau anaknya udah diploma di Indo, tapi mau switch major untuk masternya, possible-kah kalau masuk graduate diploma dulu? Atau dia harus masuk bachelor dulu? Mungkin ini case-nya lebih ke diploma 3 ya. Oke. Biasanya kalau untuk D3, kalau ini untuk D3 ya. Kalau untuk D3, if I'm not mistaken, itu nggak bisa langsung diterima di university ya. If I'm not mistaken, karena ada EQF. Ada yang namanya EQF levelnya itu 6 atau 7. Untuk bisa masuk ke master itu harus ada apa setara dengan EQF di Australia itu EQF 7 ya if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Ini. Nah, untuk case-case yang seperti itu kalau misalnya dia diplomanya D3 kayaknya minimal kita harus diploma yang terapan deh D4. Tetapi supaya lebih yakin karena ini mendingan di-apply dulu aja and then we will help you to assess. Itu aja dari admissionnya. Itu ya untuk Oke. jawaban. Kalau dari pengalamanku sebelumnya, ada yang pernah Mm-mm, nanya juga nih diploma, mm-mm, ada beberapa uni, tapi cuma dikit banget sih. Kayak nggak sampai 10 uni, mereka offer, iya. namanya bukan pre-master, tapi PQP kalau nggak salah. Itu memang Iya. untuk Mm, menjembatani yang dari D3 mau ke S2 atau ke iya. master. Mm-mm, Tapi di mm-mm. Australia memang nggak sampai 10 uni sih yang offer. Iya. Karena kita walaupun misalnya itu kita masih tetap harus ngikutin akreditasi dari UTS ya. Jadi kayak Mm-mm. misalnya akreditasi universitasnya itu A dan A dan B. However, kalau misalnya dari diploma dia punya pengalaman, if I'm not mistaken, we have this case sebelumnya itu kita bisa bantu assess. Itu aja sih. Oke. Mm-mm.
Oke, sip. Jadi memang kalau untuk yang dari D3 lebih banyak case by case ya. Jadi Iya, akan case dilihat based. dulu. Jadi tidak langsung kita akan bilang nggak possible, tapi akan dilihat case by case per studentnya. Hopefully ini menjawab ya. Oke, I think kita juga udah a bit over, nggak apa-apa. Sorry Karena ya, infonya as memang lumayan mentioned. banyak. Iya, But feel free, nanti aku very. share mengenai program Primaster, Mhm. websitenya. Mungkin nanti PPT-nya juga ini bisa di-share Oke, juga. bisa. Di PPT aku itu jelas banget dari mulai programnya, kemudian Mhm. subjeknya, dan lain sebagainya, study plan-nya, which I can't explain here because of Mhm. time. However, feel free to check with Margareta if you have any question. Oke, oke, Sip, thank you Mbak Lilis. Nanti ku thank tunggu untuk you. PPT-nya. Jadi nanti biar kita bisa share ke para attendee dan registran juga yang ada beberapa belum bisa hadir juga. Thank you so much Mbak Okay, Lilis untuk thank update-nya. you. Thank you juga untuk semuanya yang udah join ke sesi webinar hari ini. See you on our next webinar. Oke, Bye, guys. bye-bye.